Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans. Untuk di chapter kali ini itu isinya cuma tentang percakapan antara N dan Monster Crystal kelas penguasa. Jadi mungkin videonya akan lebih pendek daripada biasanya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke percakapan mereka. Oke, let's go. Setelah berhasil mengunci pergerakan si gadis kelas penguasa di video sebelumnya dan berpamitan ke Toya, N langsung memindahkan si kelas penguasa itu dan dirinya sendiri ke suatu celah di dimensi kosong dengan bantuan transisi antar dimensi miliknya N. Lalu entah bagaimana, N itu berhasil menuntun si kelas penguasa itu ke sisi luar barir atau penghalang dunia, sedangkan N sendiri berada di dalam penghalang. N sebenarnya tidak terlalu ingin menggunakan cara ini, sebab N itu akan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan kembali kekuatannya, yang membuat dirinya itu tidak bisa kembali lagi ke dunia baru untuk sementara. Tapi karena N tidak memiliki pilihan lain, dia terpaksa menggunakan ini. Untuk barir atau penghalang dunia itu berbentuk seperti kotak-kotak yang memanjang gitu, atau disebut grid. Setelah berhasil membawa si gadis kelas penguasa itu ke sisi luar dari penghalang, mereka berdua pun saling tatap menatap gitu. Si gadis kelas penguasa itu menatap N tuh dengan tajam kali. Dan ternyata N itu sebenarnya tahu identitas dari gadis kelas penguasa itu. Dia adalah pembantu setia dari Raja Monster Crystal. Namanya adalah Nie. Dia sangat membenci N. Kemudian mereka berdua pun saling cekcok gitu. Atau lebih tepatnya si Nie ini ngegas ke N dan memberikan N tuh beberapa pertanyaan. Pertama, Nie itu di sini nuduh N kalau telah melakukan sesuatu yang membuat pasukan Monster Crystal itu kalah saat Nie itu tiba kemarin di video sebelumnya. Di sini Nie itu menyebut N dengan sebutan Edemu, dan N tidak membantah tuduhannya Nie tadi. Karena memang benar, N juga ikut adil dalam pertarungan melawan Monster Crystal di video sebelumnya. N menjelaskan ke Nie kalau N melakukan semua itu karena biar kedepannya itu N gak repot. Walaupun begitu, N sebenarnya nggak nyangka kalau kelas penguasa seperti Nie itu akan berhasil keluar. Melihat Nie keluar atau berhasil masuk ke dunia baru, N memperkirakan hanya tinggal masalah waktu aja sampai barir atau penghalang dunia itu hancur dan para kelas penguasa itu masuk ke dunia baru. Kemudian Nie bertanya lagi dengan nada yang lebih ngegas lagi ke N. Dia menanyakan letak Raja Monster Crystal kepada N. Nie yakin kalau N itu tahu letak di mana raja mereka sekarang. Tapi N kemudian membantah itu. Dan dilihat dari perkataan N, ini tuh bukan pertama kalinya bagi N itu tanya seperti itu pada Nie. Lalu N pun bilang ke Nie, meskipun memang sang raja ada di dunia baru, N percaya kalau raja mereka itu nggak mau ketemu sama mereka atau Nie sendiri gitu. Jadi N bilang ke mereka kalau mereka percuma aja mencari si rajanya mereka, karena raja mereka nggak mau ketemu mereka. Sontak Nie pun marah mendengar itu. Nie menyuruh N untuk diam, karena menurut Nie, N itu nggak pantas untuk berkata seperti itu, karena semuanya itu berkat hasutannya N. Karena hasutannya N, raja mereka itu marah pada mereka itu para Monster Crystal dan meninggalkan mereka. Jadi menurutnya N tuh nggak punya hak untuk bilang seperti itu. Dalam hati N tuh nggak terima dikatain menghasut. N hanya mengawasi semuanya. Dan N yakin kalau dia tuh telah memberikan bantuan gitu. Tapi N tidak bisa mengatakannya ke Nie, sebab penilaian orang itu memang beda-beda. Jadi bebas mau Nie itu berkata apapun tentang N. Yang jelas di mata N, dia itu sudah melakukan yang baik untuk Raja Monster Crystal. Kemudian N ganti bertanya ke Nie. N ingin mengonfirmasi ke Nie apakah Nie itu tidak ada niatan untuk mundur sekalipun dan meninggalkan dunia baru. Nie pun dengan tegas menjawab tidak. Dia bilang kalau dia tidak akan mundur sampai tujuan Nie dan para Monster Crystal itu selesai, yaitu mengambil kembali raja mereka. Lalu N membalas, apakah Nie nggak salah ngambil kata-kata dari mengambil menjadi menangkap. Jadi kayak terkesannya itu bagi N itu kayak si Raja Monster Crystal ini bukan mau diselamatin sama pasukannya dia sendiri, melainkan mau ditangkap gitu, like-nya seperti buronan. Sontak Nie pun makin marah setelah mendengarkan perkataan N ini. Nie ingin N itu tidak menyamakan dirinya dengan mereka. Mereka di sini masih belum diketahui ya siapa, mungkin kelas penguasa lainnya. Nie dan teman-temannya itu tidak menginginkan kekuatan raja, melainkan sosok raja itu sendiri. Dan sebenarnya N tahu akan hal itu. Karena N tahu tujuan dari Nie itu yaitu dia ingin mengembalikan posisi Raja Monster Crystal pada sang raja sendiri. Berbeda seperti kelas penguasa lainnya yang berambisi merebut posisi Raja Monster Crystal. Tapi karena alasan itu N dan Nie itu saling berselisih gitu. Lalu N meminta Nie untuk menghentikan apapun yang Nie mau lakukan ke dunia baru. Karena N itu cukup tertarik dengan dunia baru. Dan N juga punya teman yang tidak biasa di dunia baru itu. Dan tentu temannya itu adalah Toya. Jadi N mau Nie itu nggak melakukan apapun ke dunia baru lagi. Dari sudut pandang N, Toya itu adalah pria yang tidak biasa, di luar standar segalanya. N merasa kalau Toya itu seperti manusia, tapi juga tidak pada saat yang sama.
Habis itu N juga curiga ke Toya kalau Toya itu bukan manusia dari dunia baru, tapi masih ragu gitu apa benar atau enggak. N tidak pernah bisa menemukan makhluk seperti Toya sebelumnya. N bertanya sampai sekarang gitu, apakah Toya ini spesies yang sudah bermutasi atau apalah gitu. Bahkan Morhanesan sampai dianggap seperti spesies langka sama N. Tapi N yakin kalau Toya itu bukan orang yang jahat, karena Toya memperlakukan N dengan baik saat mereka pertama kali bertemu. Dan N itu bingung sama Toya, kenapa Toya itu sering kali terlibat pertempuran yang tidak ada hubungannya dengan Toya sendiri. Dan kan lo, gua aja bingung. Saking tertariknya N itu dengan Toya, bahkan kalau bisa N itu ingin sekali mempertemukan Toya dengan Raja Monster Kristal. Tapi walaupun begitu, tetap saja Nia itu tidak mau mundur. Meski dia dan pasukan Monster Kristalnya harus membasmi seluruh manusia di dunia baru, Nia tidak akan mundur sampai Nia itu mengambil kembali raja mereka. Lalu N pun memperingati Nia bahwa di dunia baru ada makhluk yang lebih kuat daripada N. Jadi N menyuruhnya mundur itu juga untuk keselamatannya dia sendiri. Merasa seperti diremehkan setelah mendengar perkataan N tadi, Nia pun makin marah kepada N. Dia pun mulai menatap N dengan penuh kebencian gitu karena telah diremehin gitulah. Dan responnya itu N pun memakluminya, sebab yang mengambil raja mereka memang bukan lain adalah N itu sendiri. Pada awalnya N itu gak kepikiran situasinya akan menjadi seperti sekarang. N berpikir kalau raja mereka hilang, maka mereka akan memilih raja baru, ya seperti negara pada umumnya gitu lah, dan melupakan raja yang lama. Akan tapi para Monster Kristal itu menginginkan kekuatan si Raja Monster Kristal. Mereka itu kayak lebih percaya dengan kekuatan yang lama daripada kekuatan yang baru. Jadi mereka menginginkan kekuatan itu. Meskipun mereka itu harus melewati dunia dan membasmi penduduknya, mereka akan terus mengejar si Raja Monster Kristal untuk mendapatkan kekuatannya. Dan N sadar kalau semuanya itu adalah karena hasil dari kemunafikannya dia. Seperti yang pernah dibahas, kok Raja Monster Kristal itu menyerap energi kehidupan inangnya sedikit demi sedikit. Lalu dia akan berpindah ke inang yang baru setelah inang yang lama itu mati. Kebanyakan dari inangnya itu tidak tahu akan hal itu dan hidup normal seperti manusia pada umumnya. Hal ini terus terulang beberapa kali hingga sang raja itu memiliki kekuatan untuk berpindah ke dunia yang tingkatnya itu lebih tinggi daripada dunia yang lama. Kemudian sang raja akan melakukan hal yang sama lagi ke dunia itu, dan itu terus terulang kembali. Pada saat inangnya itu mati, suara sang raja saat berpindah inang itu akan terdengar walaupun hanya sebentar. Dan pada saat ini juga sang raja itu dapat merasakan kalau dirinya itu sedang menaiki tangga dunia atau berpindah dunia yang lebih tinggi lagi. Dan tujuan sang raja pindah ke dunia yang tingkatannya lebih tinggi itu agar biar yang ngejar dia itu kesusahan juga, karena penghalangnya juga lebih kuat lagi gitu. Jadi semakin tinggi dunianya itu kekuatannya, maka penghalang dan sebagainya itu lebih kuat gitu loh. Sang raja juga percaya bahwa dia masih hidup walaupun dia itu sudah berganti-ganti wujud di dunia yang berbeda. Karena sedikit penasaran dengan peringatan N tadi, Nia pun bertanya apakah ada manusia di dunia baru yang bisa menandingi kekuatan mereka, para Monster Kristal. N pun memberikan bukti dengan mengatakan sebuah fakta bahwa kelas atas mereka itu sudah berhasil ditumbangkan 2 kali oleh manusia bumi. Nia pun jadi tertarik gitu, tapi tetap memandang rendah atau tidak menganggapnya serius. Nia sangat pede bahwa kaumnya itu bisa menghabisi semua manusia di dunia baru, termasuk yang disebutkan N tadi, yaitu tentunya Toya. Lalu N menawarkan Nia untuk ikut bergabung gitu dengan N, tapi Nia menolaknya dengan mentah-mentah. Karena Nia nggak mau terhasut oleh omongan N dan berakhir seperti Rize. Entah siapa tuh, belum dijelasin pokoknya. Mungkin temannya Nia, salah satu dari kelas penguasa mungkin. N pun sangat menyayangkannya karena Rize yang Nia maksud itu sangat ingin sekali bertemu dengan Nia. Sontak setelah mendengar perkataan N itu, Nia pun tiba-tiba terkejut dan langsung bertanya apakah Rize baik-baik saja. N pun menjawab iya. Dan dalam hati N pun mengatakan kalau mungkin Rize ini sedang menunggu kepulangannya N saat ini. Kemudian Nia pun tiba-tiba memutuskan untuk mundur setelah mendengar itu. Sebelum pergi dan menghilang ke dalam kegelapan, Nia memperingati N untuk mempersiapkan lehernya saat mereka berdua ketemu kembali. Sekarang tersisa N sendiri di celah antar dimensi. Karena N membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan kembali kekuatannya agar bisa kembali lagi ke dunia baru, dia terpaksa untuk sementara waktu diam di celah antar dimensi ini. Makanya N tuh sangat tidak suka sekali memakai transisi antar dimensi. Tapi jika dia tidak melakukan itu, maka medan pertempuran pasti akan menjadi lautan api. Lalu N pun kepikiran
Bagaimana kalau Toya berhasil melakukan sesuatu untuk menanggulangi sini? En pun jadi tertarik gitu memikirkan itu. Sudah cukup lama bagi En itu tidak melihat orang yang unik seperti Toya. Terakhir kali En itu menemukan orang unik dan menarik seperti Toya itu 5000 tahun yang lalu di dunia baru. Orang itu adalah perempuan dan namanya adalah Profesor Regina Babylon. Waduh, penuh sas sekali nih orang nih. Apakah En ini monster kisah kelas penguasa kah? Atau gimana kah? Bingung juga gua. Ya, untuk video kali ini segini aja dulu. Jangan lupa like dan subnya juga ya. Kalau ada salah kata atau kurang dimengerti, bisa tulis aja di kolom komentar seperti biasa. Gua pamit and... Ah! Ah? Huh? Ah! Huh? Ah! Huh? Huh? Now bye 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 bye